Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata demikian. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita keistimewaan berita Injil. Itu berarti kita akan melihat apanya yang istimewa dari berita Injil. Sudah barang tentu ketika kita bicara berita Injil, maka kita bicara mengenai kesaksian para penginjil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya sampai kenaikannya ke surga. Itu adalah Injil. Tapi juga Injil menunjuk kepada karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus yang mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Itu juga adalah Injil. Jadi ketika kita berbicara mengenai keistimewaan berita Injil, maka sesungguhnya kita berbicara mengenai apa istimewanya Injil bagi kita. Ketika kita percaya dan beriman kepada berita Injil secara khusus berhubungan dengan karya penyelamatan Kristus bagi kita manusia berdosa, maka kita akan melihat apa istimewanya bagi saudara dan saya. Jadi berita Injil itu menjadi istimewa ketika kita meresponinya, ketika kita mempercayainya dan kita beriman sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, berarti termasuk kita, karena berita Injil. Karena berita Injil punya dampak, punya sesuatu yang istimewa bagi orang-orang yang bukan Yahudi ketika mereka percaya dan beriman kepada Injil atau kepada Yesus Kristus, maka itu memiliki dampak ataupun keistimewaan. Lalu pertanyaannya adalah apa keistimewaan berita Injil yang kita responinya dengan beriman kepada Injil itu? Ada 3 hal yang dijelaskan dalam ayat 6 secara khusus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Turut menjadi ahli-ahli waris. Disinilah saya melihat keistimewaan berita Injil ketika kita mempercayainya adalah yang pertama adalah menjadikan kita ahli waris. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi karena berita Injil menjadi ahli waris. Itulah istimewanya Injil, itulah luar biasanya Injil bagi saudara dan saya sebagai umat yang secara khusus percaya kepadanya. Kalau kita bicara menjadi ahli waris, maka sesungguhnya kita bicara banyak hal. Karena Bapa kita di surga kaya dengan segala hal, memiliki segala hal, sehingga kita adalah anak-anaknya, pasti kita juga adalah ahli waris. Dan kalau Bapa kita di surga, pemilik kerajaan surga, pemilik Yerusalem baru, itu berarti bahwa menjadi ahli waris, kita menjadi ahli waris surga, penghuni surga, ataupun pemilik surga, karena itu dimiliki oleh Bapa kita di surga. Itulah istimewanya berita Injil. Berita Injil menjadikan kita sebagai ahli waris. Yang kedua, masih dalam ayat 6,
dan anggota-anggota tubuh. Kita juga menjadi anggota tubuh ketika berita Injil diberitakan, disampaikan, dan kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Injil itu, yang adalah kabar baik itu, maka kita menjadi anggota-anggota tubuh. Artinya bahwa Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuh. Itu yang seringkali disebut sebagai one body of Christ. Kita adalah satu tubuh Kristus. Sangat penting bagi kita ketika kita menjadi anggota-anggota tubuh. Karena apa? Ketika kita menjadi anggota-anggota tubuh dan Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuh, itu berarti bahwa sebagai anggota-anggota tubuh kita harus tunduk kepada kepala. Bukan hanya tunduk kepada kepala, tetapi harus juga ada suatu hubungan yang harmonis, ada kerjasama yang baik antara anggota tubuh satu dengan anggota tubuh yang lain. Ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, maka istimewanya bagi saudara dan saya adalah kalau kita dihina oleh orang lain, berarti itu juga menghina Kristus yang adalah kepala. Kalau kita dicaci maki, kita menderita oleh perlakuan orang, berarti Kristus juga menderita. Itulah untungnya bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya ketika kita menjadi anggota-anggota tubuh. Jadi mari sebagai umat kita menyadari akan keistimewaan berita Injil. Karena berita Injil itu yang menjadikan kita sebagai anggota tubuh Kristus ketika kita sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus itu. Yang ketiga, masih dalam ayat 6 bagian terakhir, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada berita Injil, kita punya keistimewaan. Keistimewaan yang ketiga adalah menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Artinya apa? Kita berhak menerima janji-janji yang dijanjikan Kristus bagi kita. Kita berhak menerimanya. Kenapa? Karena kita adalah percaya kepada berita Injil, mempercayai akan Injil yang adalah kabar baik itu. Sehingga akhirnya kita juga menjadi peserta dalam janji yang diberikan oleh Kristus. Atau dengan kata lain, kita berhak menerima janji-janji itu. Apa janji-janji itu? Banyak sekali janji-janji Kristus bagi kita, bahwa Dia sekali-sekali tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Dia juga berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia juga berjanji bahwa Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia berjanji juga memelihara hidup kita. Dia berjanji juga bahwa tidak ada satu rambut, sehelai rambut pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Dia. Itulah janji-janji Kristus, dan oleh berita Injil yang kita responi dengan iman, akhirnya kita menjadi peserta ataupun berhak menerima janji-janji Kristus itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan dan menasihati kami akan keistimewaan berita Injil. Ketika kami meresponi berita Injil, kami beriman, maka kami menjadi ahli waris, kami menjadi anggota tubuh Kristus, dan kami menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.